Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Data dari TRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang SQLite yang sudah saya buat programnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang SQLite adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional atau sering RDBMS yang ringan, cepat, mandiri, dan open source. Ini berbeda dengan sistem manajemen basis data tradisional seperti SQL atau PostgreSQL yang membutuhkan server terpisah untuk dijalankan. SQLite dirancang untuk menyimpan basis data dalam satu file yang dapat diakses langsung oleh program yang menggunakan library SQLite. Berikut adalah beberapa poin penting tentang SQLite. Pertama yaitu adalah ringan. Ringan berarti SQL sangat ringan karena tidak memerlukan server terpisah untuk dijalankan. Ini memungkinkan integrasi yang mudah ke dalam aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data lokal. Yang kedua, karena SQLite tidak memerlukan instalasi server atau konfigurasi yang rumit. Ini membuatnya mudah digunakan dan diimplementasikan dalam berbagai platform dan lingkungan. Yang ketiga, basis data satu file. Basis data SQLite disimpan dalam satu file tunggal pada sistem berkas. Ini memungkinkan portabilitas yang tinggi dan memudahkan pertukaran dan distribusi data. Yang keempat, tidak memerlukan konfigurasi. Tidak seperti RDBMS, lain memerlukan konfigurasi dan administrasi. SQLite tidak memerlukan langkah-langkah tambahan untuk dijalankan atau digunakan. Oke, selanjutnya di sini anggota kelompok akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang ada di program ini. Nama saya Mustafa. Di sini saya ingin menjadi dari sebab ini penjelasan tentang project. Pada Oke, pada part ini menginput sebuah data SQL, dimana fungsi dari SQL ini membuat koneksi untuk code yang 13 ini, yakni static analysis. Ini mengambil semua data pasien dari tabel. Fungsinya mengambil semua data dari tabel dalam data dan mencetaknya. Ini dilakukan dengan menggunakan perintah SQL select from patterns. Kemudian pada code selanjutnya ini add patterns atau menambahkan satu pasien. Fungsi ini data pasien yang diberikan dalam bentuk tabel sebagai argumen dan kemudian dieksekusi ke database menggunakan perintah SQL insert pada tabel kode pada yakni add patterns, yakni mengganti ID pasien dengan ID pendidikan. Ini dilakukan dengan menggunakan perintah SQL update untuk memperbarui nilai ID di tabel pasien. Nah, ini mengupdate sebuah ID pasien baru. Kode ini akan untuk sebuah untuk kode selanjutnya remove yakni menghapus data pasien, di mana kode ini berfungsi menghapus data pasien berdasarkan ID yang diberikan. Ini dilakukan dengan menggunakan perintah SQL untuk menghapus baris yang sesuai dengan ID. Dari beberapa code yang telah saya sampaikan, pun penjelasan selanjutnya sampai selesai akan diselesaikan oleh kawan saya, teman kelompok saya, yakni Rizky. Tepatnya saya persilakan.
Dan perkenalkan, nama saya Ricky Alfian. Di sini saya akan meneruskan penjelasan mengenai kode yang telah. Selanjutnya ada code select patients by, yang fungsinya untuk mengambil pasien dengan usia tertentu. Fungsi select patients mengambil sebuah data pasien dari tabel patients yang memiliki usia tertentu. Ini dilakukan dengan menggunakan perintah SQL select from patients where age dengan usia dengan parameter. Dan selanjutnya main program utama memanggil setiap fungsi yang ada di code di sini. Program utama memanggil setiap fungsi yang telah didefinisikan di atas secara berurutan setelah setiap operasi. Program menampilkan pesan yang sesuai tentang apakah operasi berhasil atau jika ada kesalahan. Pada akhirnya, program penutup koneksi ke database setelah selesai melakukan operasi. Sekian penjelasan dari kami SQLite. Jika ada salah, mohon maaf. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang running dari database berikut ini. Di sini saya pertama-tama akan mencari dulu database, yaitu di open, dan sesuai dengan folder ini saya akan membuat yang bernama hostipal.database. Selanjutnya di sini saya akan running di bagian SQLite Explorer. Ini masih kosong karena saya belum menambahkan data-data apapun. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengedit database ini menggunakan data-data sesuai dengan kebutuhannya. Oke, di sini ada di sini ada bagian menambahkan satu pasien baru. Di sini bisa kita tambahkan saja sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan di sini ada nama Bal. Dengan ini tertera bahwa 40 ini berarti umurnya. Di sini kita akan menambahkan umur 20 dan jenis kelamin laki-laki atau male. Di sini adalah gejalanya apa pada daftar penyakitnya. Bisa bilang berdarah. Nah, di sini adalah ini adalah pengobatannya. Itu apa? Itu pengobatannya adalah bisa bilang tambah darah. Nah, setelah melakukan penambahan satu pasien, di sini bakal kita meng-add atau menambahkan pada database-nya. Di situ bisa kita lihat di sini sudah tertera menampilkan semua data pasien dari tabel setelah penambahan. Di sini kita bakal running kembali dan akan running di sini.
Ini bakal tertera bahwa nama yang sudah kita inputkan data-datanya itu sesuai dengan apa yang kita inputkan sebelumnya. Di sini tertera ID 71 dikarenakan sebelumnya saya sudah melakukan penginputan ID. Di sini bisa kita edit di bagian mengganti ID. Ini sesuai dengan ketentuan pada 60 ini adalah nomor sebelum diganti atau 71 ini. Dan ini satu ini adalah nomor yang akan diganti. Kita nomor 71. Sebelumnya kita komen dulunya biar tidak diproses. Proses ini 71 menjadi 1. Ya, kita akan running. Nah, di sini akan menjadi 1. Lalu bagaimana apabila kita ingin menghapus atau ya menghapus salah satu file atau data-data yang di sini? Ini bisa kita gunakan di sini dalam program ini saya ada dua cara untuk menghapusnya, yaitu pertama dengan ID dan juga menghapus semua data-data pada pasien, yaitu semua data-datanya. Di sini kita akan menghapus menggunakan ID. Sebelumnya agar lebih enak kita akan menambahkan data-data lagi, yaitu dengan nama dengan umur 54 tahun dan laki-laki, demam berdarah, ini mungkin dengan ini tambal gigi berlubang itu. Sini kita akan mengaktifkan atau menghidupkan, yaitu kita running dulu agak. Nah, ini bakal kita hapus lagi, kita edit lagi. Itu nomor 72 jadi nomor 2. Nah, dan kita akan hapus partisipasi dengan ID nomor. Nah, menghapus ini contohnya adalah menghapus dengan nomor ID sesuai dengan keinginan kita. Misal kita akan menghapus nomor 73, ini akan kita blok lagi. Kita akan running, kita akan tampilkan. Ya, 74. Oh, 70. Oh, ini kita komen, sorry. Running. Nah, di sini akan sesuai sudah kita hapus dengan ID nomor 75 tadi. Nah, selanjutnya bakal kita lakukan yaitu query dengan fungsi, yaitu adalah dengan sortir. Di sini bakal kita coba dengan count atau nilai ID atau umur, dengan umur yaitu seluruh umur 40 tahun. Kan? Kita bakal umur 54 tahun mungkin. Aduh.
Oke, saya penjelasan dari video saya tentang penjelasan dari materi SQLite. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata-kata atau tidak sesuai dalam penjelasannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.